Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita manhwa berjudul Festival of Warrior yang menceritakan perjalanan sang raja pengangguran untuk menjadi yang terkuat di dunia. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Taesop yang datang mengunjungi tempat Daeho, namun dia dan kelompoknya malah dihadapkan pada monster yang ada di sana. Di sisi lain Daeho masih merasa disebabkan pertarungan di babak pertama yang benar-benar menguras tenaganya dengan menghadapi lawan yang tak normal. Akan tetapi Daeho serasa melupakan sesuatu dan dia bertanya-tanya apakah akan ada yang datang menemuinya. Daeho mencoba berpikir jernih, jika mereka datang maka tidak akan ada yang terjadi, namun kenyataannya sangat berbeda di mana Taesop dihadapkan pada sosok yang misterius, bahkan dia tak mengetahui tentang orang di depannya. Lalu Kang Taiju meminta preman di depannya untuk tidak melakukan yang diperintahkannya sebelum dia menyakitinya, tapi Taesop bukanlah orang yang mudah dijinakkan karena dia tetaplah bos kriminal yang menguasai wilayah Busan. Kemudian Taiju mengatakan ulang jika dia ingin semua preman di depannya meninggalkan mulai dari dompet sampai pakaian mereka jika ingin diampuni. Taesop, yang merasa orang di hadapannya sudah kehilangan akal, mencoba menyerang dengan menangkapnya. Akan tetapi saat dia yakin cengkeramannya berhasil, tiba-tiba saja tangannya terhempas. Lalu dalam waktu singkat sebuah tamparan melesat mengenai wajahnya dan kecepatan Taiju benar-benar tak bisa terlihat oleh Taesop. Tamparan itu membuat tubuhnya terbalik seakan dia ditabrak oleh truk dengan kecepatan tinggi. Kini Taesop kehilangan keseimbangannya dan dalam serangan ini dia teringat akan sesuatu. Di mana sensasinya seperti saat dia menghadapi Kang Daeho yang saat itu sangat mengejutkannya. Dia bingung kenapa perasaan ini tidak asing dan kenapa merasa sedang melawan Daeho, bahkan orang tua yang dilawannya lebih menakutkan. Kemudian Taiju lebih mencubit telinga Taesop daripada memukulinya secara langsung. Tapi hal ini sangatlah memalukan dikarenakan Taesop seakan diperlakukan seperti seorang bocah nakal dan Taesop yang berteriak kesakitan melepaskan cubitan itu, namun dia tidaklah berdaya. Telinganya sampai mengalami pendarahan dan Taesop tak menyangka dirinya yang merupakan bos Busan akan diperlakukan memalukan seperti ini. Lalu Taesop yang tidak bisa melarikan diri mendapatkan masalah berikutnya, di mana Taiju sudah bersiap untuk memukulinya secara langsung dengan kepalan tangan besar miliknya. Hanya saja saat ingin melakukan Taiju dihentikan oleh lemparan bola bisbol yang mengarah kepada tangannya, dan meski tanpa melihatnya Taiju berhasil menarik tangannya agar tak terkena bola tersebut. Hal ini menunjukkan jika insting milik Taiju sangatlah hebat dan sekarang mereka berdua penasaran siapa yang berani ikut campur. Yang benar saja orang itu adalah Daeho dan firasatnya yang mengatakan ada yang aneh benar-benar telah terjadi dan Daeho pun berteriak jika orang itu adalah tamunya. Taesop yang dalam keadaan menyedihkan terkejut disebabkan monster tua yang dilawannya ternyata ayah Daeho dan Taiju tercengang mendengar kata tamu yang diucapkan putranya. Taiju sudah lama tidak bertemu dengan putranya dan dia mengira Daeho sudah menjalani hidup dengan terhormat, tapi malah berteman dengan para preman jalanan. Lalu ayahnya tiba-tiba saja berada di hadapannya dengan raut wajah yang sangat menakutkan sambil menanyakan apakah Daeho masih bermain-main di jalanan dengan menjadi preman.
Dengan wajah panik Daeho mencoba menjelaskan jika orang-orang itu bukanlah preman yang seperti ayahnya kira dan raut wajah yang ditunjukkan oleh Daeho lebih buruk dibanding menghadapi musuhnya selama ini mengisyaratkan jika ayahnya lebih menakutkan dari mereka semua. Dengan penuh percaya diri Daeho mengungkapkan jika mereka adalah teman kerjanya, tapi ayahnya kembali menghilang dan sudah ada di depan tokonya. Ayahnya masuk ke dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan firasat Daeho mengatakan hal buruk akan segera terjadi. Siapa sangka ayahnya masuk ke dalam sambil membawa sebuah senjata yang menakutkan dan dia akan menghancurkan iblis yang ada dalam diri mereka. Daeho dan Taesop merasakan situasi ini adalah sesuatu yang tak bisa mereka tangani. Saat ayahnya berjalan ke arah mereka, maka Daeho memimpin rekannya untuk segera melarikan diri karena ayahnya adalah monster paling mengerikan jika dia mengamuk. Kini mereka sudah berada dalam mobil dan bawahan Taesop menanyakan haruskah mereka pergi dan meninggalkan temannya yang tak sadarkan diri di sana, dan Daeho menyela agar mereka semua pergi karena saat orang tua itu menangkapnya maka situasinya akan menjadi lebih buruk lagi. Walau mereka sudah melarikan diri, tapi Taeju tidak akan membiarkannya melarikan diri begitu saja. Taeju pun melemparkan benda di tangannya hingga melesat bagaikan sebuah peluru raksasa. Kecepatan benda itu sangat luar biasa dan Daeho segera memaksa Taesop untuk tunduk karena kepalanya bisa saja dilubangi. Dengan ini Daeho memerintahkan agar mereka melaju dengan kecepatan penuh. Sejak kecil Taeju merasa putranya memiliki satu keahlian di mana dia setidaknya hebat dalam kabur saat menghadapi kemarahannya. Dikarenakan orang-orang itu telah kabur, maka dia akan menyelesaikan salah satu orang yang sebelumnya dipukulnya dengan es krim. Beralih ke sore hari di mana orang itu telah kembali ke kelompoknya dan dia sepanjang karirnya di dunia bawah dirinya baru saja diperlukan dengan sangat memalukan, bahkan dia kehilangan dompet jam tangan serta ikat pinggangnya sebagai perbaikan biaya toko yang rusak untuk Pak Tua itu. Taesop mengerti dan dia akan menuangkan minum sambil mendengar cerita betapa menakutkannya orang tua itu dan siapa sangka monster itu juga adalah ayah dari Daeho. Di sisi lain Daeho tertawa karena menganggap pria itu beruntung karena tubuhnya masih utuh tak seperti preman sebelumnya yang pernah datang meminta uang dan sekarang mereka semua masih duduk di kursi roda hingga cacat permanen. Alasan ayahnya masih mengampuninya karena sejak awal dia tidak datang untuk meminta uang seperti yang preman sebelumnya lakukan, tapi ayahnya tetap saja tidak menyukai preman sehingga dia tetap dihajar. Lalu Taesop menanyakan kenapa seseorang semenakutkan ayahnya memilih tinggal di toko kecil seperti itu padahal dengan kekuatannya dia setidaknya bisa hidup tanpa mengkhawatirkan uang. Sambil menikmati minumannya Daeho juga tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan oleh ayahnya dan pastinya dia sangatlah membenci para preman. Jika melihat preman maka dia seperti kehilangan akalnya dan mulai memukuli mereka. Maka dari itu dia memutuskan untuk tidak pulang karena ayahnya bisa saja menghajarnya sebelum babak kedua dimulai dan dia juga harus menjaga cincin yang ada di tangannya sebagai syarat untuk memulai tahap kedua. Taesop juga memakai cincin ular itu karena fungsinya seperti undangan saat ingin memasuki babak pertama di dalam gunung. Kedua orang ini juga memperkenalkan dirinya sebagai tangan kanan serta tangan kiri Taesop dan dia akan melayani Daeho sebaik mungkin layaknya bos mereka sendiri. Daeho pun mengambil minuman karena mereka sebaiknya menikmati malam ini sebaik mungkin.
Hanya saja seseorang malah berteriak dengan meminta pemilik toko untuk menyuruh semua orang pergi karena bosnya ingin makan dengan tenang. Keributan itu cukup membuat Daeho kesal karena sangat mengganggu malam mereka. Namun Taesop meminta Daeho mengabaikan mereka karena para bocah itu di usia labil yang hanya mementingkan ego. Pemilik toko pun mendekati salah satu tamunya untuk pergi demi kebaikannya. Di sela itu Daeho teringat akan dirinya yang masih muda. Di mana dia dulunya bukanlah anak SMA yang baik dan menceramahi anak-anak itu bukanlah keputusan yang bijak. Dia pun akan melanjutkan pesta dengan teman-temannya tanpa peduli pada para bocah itu. Di saat yang sama sebuah tamparan terdengar di mana si pemilik toko dihajar begitu saja. Bocah ini menganggap jika Pak Tua di hadapannya sudah merusak suasana hatinya. Walau Pak Tua itu berniat baik, tapi bocah ini menganggapnya sebagai gangguan dan dia akan terus memukulinya. Dia dan Pak Tua itu tidak saling mengenal, tapi berani menyuruh untuk pergi padahal dia adalah tamu di tempat ini. Saat ingin melakukan tamparan lagi tiba-tiba saja sebuah kaki telah menabrak kepalanya. Yang benar saja orang yang melakukannya adalah Daeho dan dia memutuskan untuk ikut campur. Awalnya Daeho menganggap dia bisa bersantai dengan menikmati makanan serta beberapa botol minuman, tapi sekarang dia tak bisa mengabaikan hal menjijikan ini. Semua orang yang ada di tempat ini sangat terkejut karena semuanya mengetahui jika di tempat ini terdapat orang yang tidak boleh disentuh. Dengan menatap tajam Daeho mengatakan jika dia akan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkannya dan siapapun yang tidak menerimanya akan dia hajar sekarang juga. Setelah selesai mengatakan hal tersebut tiba-tiba saja seseorang menumpahkan air di kepalanya. Hal ini menunjukkan jika orang tersebut ingin menantang Daeho yang sudah dianggapnya bersikap bos di tempat ini. Sementara itu Taesop hanya melihatnya karena dia sudah terlambat untuk menghentikan semuanya. Bocah yang menumpahkan air di kepalanya menegaskan jika paman di depannya tidaklah menakutkan karena dia seharusnya mengatakan tak hanya menghajar tapi menghabisi siapapun yang melawannya. Sosok ini adalah Kino berusia 24 tahun dan dia merupakan peserta termuda dalam festival para pendekar babak kedua. Daeho yang sudah kehilangan kesabaran akan mengabulkan permintaan bocah itu dan dia takkan mengampuninya meskipun orang tuanya datang memohon untuk hidupnya.